Selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Sebentar ya, Kak. Kalau suara saya terdengar jelas belum ya, Kak? Iya, Oke, jelas. sebentar ya, Kak. Ini saya langsung screen aja ya. Eh, ini layar saya apakah udah terlihat belum ya, Kak? Bisa screen saya? Sudah nampak. Oke. Ini Bapak. Boleh saya langsung mulai aja atau gimana, Kak? Halo? Ya, halo? 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 Suara Erik kok kayak Halo. jauh gitu ya? Jauh ya? Kalau kayak gini udah oke. Bentar ya. Kalau suara kayak gini udah oke kok. Sudah oke. Nah, sudah ya. Ini langsung saya mulai aja ya. 10 menit presentasinya ya. Oh, oke, boleh. Oke, selamat malam, selamat malam Koniko, selamat malam juga semuanya. Izinkan perkenalkan nama saya Eri Osendo dengan NIM 22622010884. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Interest Cover Ratio atau ICR, ukuran perusahaan, arus kas operasi, struktur modal, dan audit komite effectiveness terhadap financial distress pada perusahaan di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BI tahun 2020 hingga tahun 2024. Saya juga berterima kasih kepada Bapak pembimbing saya, Bapak Dr. Nicholas Renaldo dalam membimbing saya dalam membuat proposal ini. Oke, izinkan saya untuk memulai pada slide pertama. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait latar belakang penelitian saya. Jadi, keberlangsungan dalam suatu perusahaan itu salah satunya bergantung pada pengelolaan keuangan yang efektif. Nah, akan tetapi eh, perusahaan juga bisa mengalami penurunan profitabilitas, likuiditas, dan arus kas yang dapat menimbulkan financial distress. Nah, financial distress ini adalah salah satu kejadian atau salah satu kondisi di mana perusahaan tersebut itu kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang berpotensi ujung pada kebangkrutan. Jadi kondisi ini dapat dialami tidak hanya pada perusahaan kecil ataupun pada perusahaan yang baru mulai, akan tetapi bisa juga dialami oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan financial distress ini menjadi salah satu masalah serius karena financial distress ini sendiri menjadi salah satu sinyal awal potensi dari kebangkrutan apabila tidak segera ditangani. Nah, salah satu sektor yang rentan terhadap financial distress adalah properti dan real estate. Karena sektor properti dan real estate sendiri itu bersifat padat modal, berjangka panjang, serta sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi hingga fluktuasi tinggi dan sulit untuk diprediksi. Dikutip dari www.finance.detik.com, dalam 5 tahun terakhir terdapat tiga emiten atau tiga perusahaan sektor properti dan real estate yang di Indonesia yang dinyatakan pilot diantaranya ada PT Volkswagen Indonesia Tbk atau dengan kode perusahaan FORZ dan PT Cowell Development Tbk dengan kode perusahaan COWL dan PT Hansen International Tbk dengan kode perusahaan MERX. Next, tidak hanya selain itu, ada beberapa data pendukung. Yang pertama dari pertumbuhan PDB. Dapat dilihat pada tahun 2019 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2019 pertumbuhan PDB mencapai angka 5,76%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu berada di angka 2,32%. Dan pada tahun 2021 mengalami pemulihan hingga menjadi 2,78%. Akan tetapi pada tahun 2020 hingga tahun 2023, 22 hingga 2023, PDB sektor properti Indonesia mengalami penurunan signifikan, yaitu mengalami penurunan di angka 1,72% di tahun 2022 dan 1,43% di tahun 2023. Dan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif, mengalami kebaikan, yaitu menjadi angka 2,60%.
Nah, hal tersebut juga mempengaruhi harga saham atau indeks sektor properti dan real estate tersebut. Di mana jika kita eh, meman- di- membandingkan antara indeks sektor properti dengan eh, IHSG sendiri, di tahun 2019 indeks properti mencapai angka 22,9%, sedangkan JCI berada di angka 1,7%. Dan di tahun 2020 mengalami penurunan baik dari indeks properti maupun indeks harga saham gabungan. Yaitu pada tahun 2020, indeks harga saham sektor properti mengalami penurunan hingga mencapai angka minus 24,3%. Sedangkan untuk JCI sendiri itu berada di angka minus 5,1%. Dan di tahun 2021 mengalami penurunan negatif lagi. Sedangkan IHSG sendiri mengalami peningkatan positif yang signifikan, di mana pada tahun 2021 indeks properti itu berada di angka minus 19,1%, sedangkan di JCI itu berada di angka 10,1% dengan pertumbuhan positif. Sedangkan di tahun 2022 indeks properti mengalami perbaikan meskipun berada di angka negatif, pertumbuhan negatif atau penurunan. Nah, itu berada di angka minus 8%. Sedangkan untuk JCI mengalami penurunan hingga mencapai angka 4,1%. Sedangkan pada tahun 2023, indeks properti mengalami perbaikan atau pertumbuhan, yaitu mencapai angka positif di mana berada di angka 0,4%. Sedangkan DCI mengalami peningkatan juga menjadi hingga 6,2%. Di tahun 2024, indeks properti mengalami pertumbuhan perbaikan yang cukup signifikan, yaitu berada di angka 6%. Sedangkan untuk ICCI atau indeks harga saham gabungan sendiri pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga mencapai angka negatif yaitu minus 2,7%. Nah, selanjutnya bahas tentang rumusan masalah. Di sini saya ingin menelaah apakah variabel interest coverage ratio, ukuran perusahaan, arus kas operasi, struktur modal, dan audit komite effectiveness itu berpengaruh terhadap financial distress. Dan untuk tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel interest coverage ratio, ukuran perusahaan, arus kas operasi, struktur modal, dan audit komite effectiveness berpengaruh terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dari tinjauan pustaka. Yang pertama membahas tentang landasan teori. Dalam penelitian ini saya menggunakan dua teori. Yang pertama teori sinyal dan kedua teori agensi. Teori sinyal menekankan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pihak pengguna laporan. Apakah memberikan sinyal positif ataupun memberikan sinyal negatif. Apabila kondisi perusahaan sehat, maka sinyal yang diberikan adalah sinyal positif dan sebaliknya. Teori agensi atau teori agensi itu menekankan bahwa konsep yang menggambarkan hubungan antara agen dan prinsipal atau antara manajemen dan pemegang saham. Next, yaitu di sini ada beberapa tinjauan pustaka saya terkait dengan variabel-variabel saya. Yang pertama ada financial distress, yaitu di mana kondisi kesulitan keuangan yang menjadi peringatan dini sebelum terjadinya keberangkutan atau perusahaan sulit untuk membayar kewajibannya atau utangnya. Yang kedua, ada interest coverage ratio, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas utang yang belum dilunasi. Yang ketiga, ukuran perusahaan adalah nilai yang memberitahukan seberapa besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Biasanya bisa dilihat dari total aset yang dimiliki, modal, jumlah karyawan, dan lainnya. Habis itu yang keempat ada arus kas operasi, adalah menjadi bagian dari laporan arus kas suatu perusahaan yang menjabarkan tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu dari kegiatan utama perusahaan, yaitu operasi atau operasional. Yang kelima ada struktur modal, adalah perbandingan antara penggunaan utang dan modal sendiri dalam membiayai aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir ada audit komite effectiveness atau AKE, adalah sejauh mana perusahaan komite audit mampu menjalankan fungsi dari pengawasan dan pengendalian terhadap laporan keuangan. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan jumlah frekuensi rapat. Selanjutnya untuk research gap sendiri ada untuk variabel pertama
Interest coverage ratio menurut penelitian yang dilakukan oleh Suranto itu memiliki hasil negatif, Susilawati memiliki hasil negatif signifikan, Ananda tahun 2024 itu positif, Ananda tahun 2022 itu tidak berpengaruh. Sedangkan untuk ukuran perusahaan, menurut penelitian Meliana, memiliki pengaruh negatif signifikan. Febrianti Haryanto itu memiliki pengaruh negatif. Nandap Hamzi itu memiliki hasil penelitian negatif. Salin dan Dila memiliki hasil penelitian positif signifikan. Valdiansyah memiliki hasil penelitian tidak berpengaruh. Suryani tidak memiliki hasil tidak berpengaruh. Untuk arus kas operasi sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Hasmat itu memiliki hasil negatif. Triani dan Magniati memiliki hasil positif. Miswati dan Novitasari memiliki hasil positif signifikan. Pariyati negatif. Hardiansyah dan Wahidawati itu memiliki hasil negatif. Natalia Lova dan Kristi itu tidak memiliki pengaruh. Next adalah struktur modal. Menurut penelitian dilakukan oleh Sangum dan Dila, itu memiliki hasil negatif signifikan. Fadila positif, Wanda memiliki hasil negatif, Lestari positif, dan Nursidin tidak berpengaruh. Nah, habis itu ada audit komite effectiveness. Menurut Novianti, itu memiliki hasil pengaruh positif. Rizciani dan Umaima memiliki hasil positif. Nuresa dan Haji No itu memiliki hasil negatif. Nuraini memiliki hasil negatif. Yanua memiliki hasil negatif, sedangkan Putra dan Wirawati memiliki hasil tidak berpengaruh. Dari hasil gap tersebut, dapat didapatkan hipotesis dan kerangka pemikiran sebagai berikut, di mana ICR atau interest coverage ratio memiliki pengaruh negatif, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif, arus operasi memiliki pengaruh negatif, struktur modal memiliki pengaruh negatif, dan audit komite effectiveness memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Untuk tempat dan waktu, untuk tempat dan waktu sendiri adalah perusahaan sektor properti real estate yang terdaftar di BI pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus hingga Januari. Habis itu yang kedua, populasi dan sampel. Terdapat 92 populasi perusahaan sektor properti dan sebanyak 65 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel. Untuk jenis dan sumber data, yaitu ada data sekunder dan data kuantitatif. Untuk sumbernya sendiri, itu berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor properti dan real estate pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 di BEI. Selanjutnya adalah terkait dengan operasional variabel, di mana pada financial distress ini kami menggunakan rumus Z-score yang sudah dimodifikasi, di mana yaitu ada sedang yaitu ada variabel interest coverage ratio dengan rumus ICR sama dengan EBIT atau earning before interest and taxes dibagi dengan total beban bunga. Untuk ukuran perusahaan kami mengukurnya menggunakan LN atau logaritma dari total aset. Yang keempat ada arus kas operasi. Kami menggunakan arus kas operasi yang dibagi dengan kewajiban lancar. Habis itu ada struktur modal atau DER yang dihitung menggunakan jumlah utang dibagi dengan jumlah ekuitas. Habis itu dan audit komite effectiveness kami mengukurnya dengan jumlah atau frekuensi pertemuan rapat komite audit. Habis itu dalam teknis analisis data terdapat beberapa jenis teknis analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada uji asumsi klasik di mana dibagi menjadi 4 uji, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, uji heterogenisitas, dan uji autokorelasi. Dan juga ada analisis regresi linear berganda, ada juga uji kelayakan modal atau uji F, uji koefisien determinan atau R kuadrat, dan ada R square, ada juga uji hipotesis atau uji T. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Presentasinya 12 menit lebih ya. Oh, 12 menit ya? Oh, Coba share screen lagi PPT-nya. Dari slide nomor 2. Ini terlalu banyak kalimat slide 2-nya.
Bentar ya Dan kok. terlalu panjang juga Eh, penjelasannya. oh ini yang berapa panjang ya? Mau cerita Saya tuh se- bagus, langsung cerita ke slide yang ketiga tadi. oh langsung ke sini aja ya. Iya, Oke kok. lanjut lagi. Slide berikutnya. Ini tadi dibacain satu-satu ya. Saya langsung baca apakah variabel interest langsung yang ditulisan di sini kok. Sebenarnya tidak perlu dibaca ya, cukup ditunjukkan saja. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langsung Hmm. ke slide berikutnya. Jadi nggak usah Oke dibaca kok. semua. Berarti untuk rumusan dan tujuan itu tunjukin aja gak usah dibaca ya. Iya, dan itu pun sebenarnya penyajiannya kurang tepat ya. Kalau ada empat variabel X berarti empat kali ada empat nomor. Ini Erik Oh semuanya gak boleh gabung dalam satu dijadikan satu kalimat. gitu aja gak boleh ya kok. Kalau digabung jadi satu kalimat itu maknanya jadi uji simultan. Nggak boleh. Berarti jadi mau ditulis ke 4 poin ya kok. 5 ya. Ya, harus dipisah ya. Oke. Oke kok. Lanjut lagi. Oke, ini lanjut aja. Tadi udah benar penjelasannya. Oke. Nah, ini kan cerita variabel ya. Iya Nggak betul usah kok. lagi. Oh Cukup ini gak usah ditunjukkan ya. saja. Cukup kalau mau ditunjukin boleh, tapi nggak usah jelasin. Hmm. Katakanlah ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Udah gitu aja. Oh oke kok. Lanjut. Riset gap ini juga cara bacanya adalah Mhm. dari penelitian ini, setiap variabel X memiliki hasil perbedaan penelitian terdahulu terhadap financial distress yang dapat dilihat pada tabel ini. Kenapa tabelnya sudah menunjukkan peneliti A, peneliti B, peneliti C yang beda-beda hasilnya kan? Benar kok. Ya, jadi lebih ringkas. Lanjut lagi. Berarti saya langsung ngomongnya setiap penelitian X itu memiliki hasil penelitian yang berbeda aja ya kok. Iya, Yang dapat dilihat pada bentar ya, Pak. Oh oke kok. Ini lanjut. Nah, ini oke. Yang penting bisa tahu hipotesisnya ya. Kalau oke ini kok. lanjut lanjut aja. Ini cukup ditampilkan saja. Berarti tinggal kita bilang berikut adalah pengukuran dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Dah, lanjut slide berikutnya. Ini cukup dibaca aja ya. Lanjut, Nah, selesai itu ya. aja sih kok. Selesai kok. Nah, saya rasa udah cukup PowerPoint-nya. Setelah kita ringkas tadi, hampir 10 menit lah harusnya bisa ya. Ya kok kalau diringkas bisa kok. Itu 10 menitnya itu udah termasuk pertanyaan atau belum kok? Belum. Ah, kalau untuk pertanyaan sendiri itu yang kemungkinan besar bisa keluar apa ya kok kira-kira? Pertanyaan, sebenarnya kalau sempro itu lebih kepada konfirmasi. Kalau bertanya Lebih ke lebih banyaknya deskripsi. Yang dikonfirmasi oh, adalah kelayakan dari proposalnya. Misalnya, kalau saya sebagai penguji, saya akan bertanya kepada Erik, apa yang menjadi mhm. permasalahan utama yang harus diteliti?
Apa yang mau Eri jawab? Eh, pet- Kalau sambil tunjukin ke PPT-nya boleh nggak ya kok kayak sambil untuk poinnya? Boleh. Nah, yang menjadi permasalahan utama saya adalah mungkin banyak, sorry, nggak boleh pakai kata mungkin ya. Jadi untuk permasalahan utama saya adalah meneliti ini adalah karena financial stress atau kesulitan keuangan adalah salah satu permasalahan yang umum dan sering terjadi pada perusahaan-perusahaan, baik dalam perusahaan kecil maupun dalam perusahaan besar. Sehingga eh, sehingga penelitian ini adalah eh, menjadi salah satu untuk meneliti bagaimana atau faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan hingga menjadi yang mengubah perusahaan tersebut berpotensi menjadi financial distress atau yang memiliki kondisi untuk berujung pada kebangkrutan. Kurang tepat ya, Pak?
Kenapa? No, Ya, Kong. sudah tadi sampai mana ya kita pembahasan?
Tadi sampai tadi Koko nanya tentang ini masalah utama itu. Mm-mm. Sorry, kelewatan tadi. Jadi Oke, kok. kalau di seminar proposal tuh kebanyakan konfirmasi aja. Kenapa penelitian ini layak untuk dilakukan? Ya, salah satunya harus tahu apa menjadi permasalahan utamanya. Terus dipastikan bahwa research gap dari penelitian itu ada. Apa? Kalau bab 2, biasanya bab 2 nggak terlalu banyak ditanya. Itu kan nanti bab 2 tuh sebenarnya kaitan variabel dengan teori yang digunakan. Nah, itu nanti biasanya Hmm, lebih dalam dipakai pada saat membuat pembahasan bab 4. Kalau metodologi, saya rasa itu-itu juga sih yang dibahas. Paling analisisnya pakai alat apa? Pakai SPSS atau pakai PLS? Itu aja, Erik. ini kalau nanya juga yang tadi metode penelitian itu kan banyak kan kalau yang uji-ujinya itu apakah di bapaknya itu nanti dipakai semua atau enggak kok? Apanya tadi? Teori atau metodologi ya? Penelitiannya kan itu banyak uji-uji yang digunakan kan kalau di bab 3 ini. Nah, itu apakah semuanya bakalan dipakai di bab 4 atau mungkin ada beberapa. Soalnya kalau lihat punya cutting, dia ada tulisnya lengkap di bab 3 cuman pas di bab 4 itu enggak semua uji dipakai kok. Ya, itu kurang cocok ya. Apapun yang kita tulis di bab 3 itu wajib dipakai di bab 4. Hmm, oke kok. Ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Udah gak ada sih kok. Oke. Sorry tadi terputus pembahasan kita. Oh, nggak apa-apa kok, aman. Yang lain ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya tutup zoomnya. Nanti rekamannya saya kirim di grup ya, Erik. Oh, boleh, Terima boleh. kasih atas Boleh kok. Thank kehadirannya. you kok. Selamat malam. Ya. Thank you juga kok.